Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, selesai kita tilawah atau menyanyi. Selanjutnya salawat dan salam dimohonkan kepada Allah. Semoga Allah mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini melanjutkan kajian awal yang sebelumnya, yaitu mari kita buka surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Aku berdoa kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sengaja ayat itu aku sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mencarikan solusi terhadap kegagalan awal kalau ada di bulan Ramadan. Jadi kalau ada di antara yang gagal di bulan Ramadan untuk mencapai la'allakum tattaqun, sehingga berimbas kepada kajian yang kemarin, pertama menunaikan ibadah haji dan kedua ibadah kurban. Karena mereka kalau mereka maka awal watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bawa bekal kata Allah, bekal yang kalian bawa adalah takwa. Kalau ingin haji awal diterima oleh Allah, kalau tidak Allah akan melepas diri dari awal kalau terbawa lewat syirik kasih. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasul. Yang kedua adalah kalau awal ikut berkorban tanpa ada membawa takwa, bisa-bisa korban awal seperti korbannya si Qabil, atau awal mampu berkorban dan satu dua berkorban Rasulullah marah. Maka kalau sa'atul walidhi baik korban musallana, siapa mampu berkorban tapi tidak mampu satu berkorban, jadi kita berselawat. Alaisa kalau berkorban atau si Qabil dulu. Nah, kalau ingin seperti korbannya si Qabil, kita mesti menjadi orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebenarnya Allah hanya menerima korban atau amalnya orang-orang yang bertakwa. Kalau Imam Bukhari bisa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan berubah keadaan satu kaum kalau tidak pribadi-pribadi yang ada dalam kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, ini baca punya besar jadi orang bertakwa, akulah remedi yang perlu awak lakukan. Dia kata Allah berbeda dengan Bapak dan Ibu. Nah, kalau bulan Ramadan anak kerajaan tadi kutiba diwajibkan supaya bisa mencapai la'allakum tattaqun. Nah, kalau ini adalah mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, cuma persoalannya di situ Bapak Ibu. Nah, awal mampu tapi tidak mau mengerjakan aku. Nah, jadi macam-macam takwa itu. Awal mampu lebih akhir keringanan oleh Allah. Wattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu awal. Kini awal mampu tapi tidak mau ada macam-macam takwa itu. Nah, sekarang ada
Yang kedua wa atimu apa gitu? Dan taatilah. Dan ketiga wa anfiqu khairal li anfusikum. Itu. Infakkanlah harta yang baik untuk diri kamu. Nah, ini kecuali yang pertama mampu atau tidak bagaimana nanti kita lihat pertama dulu wasma dengar. Nah, akan kawadana nasi kok bisa menjadikan awak menjadi orang yang bertakwa sama buat tadi. Nah, mari kita buka dulu surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 200. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Apabila dibacakan orang Al-Quran kata Allah, dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, duduklah gak sabata, bekuan bagi kalian rahmat kata Allah. Sekarang Bapak Ibu jawab tanya Abu Belelo. Sesudah awak sholat berjamaah, lalu kemudian sholat sunat. Setelah sholat sunat, ada orang setelah selesai sholat sunat tadi nyobai ke arah Al-Quran, ngambil Al-Quran, nyobuka, lalu nyobaca. Pertanyaan aku yang kau jawab adalah, inyo membaca Al-Quran untuk dirinya atau untuk orang lain? Nah, orang lain ya, orang menyimak bentuknya, bukan dah menyimak bentuknya kan? Lain nyimak belakang tu. Nah, simak lalu ya. Selesai sholat berjamaah lalu melaksanakan sholat sunat. Lalu sesudah sholat sunat ada orang baik karena Al-Quran nyambil Al-Quran lalu nyobuka nyobaca karena ada waktu suatu membaca. Ikunya membaca Al-Quran untuk inyo atau untuk awal? Nah, saya jawab awal kamu. Untuk inyo atau awal? Untuk inyo. Pulang bapak pulang ke rumah tak ada bapak nak akan naik ke daya Quran. Inyo baca untuk inyo. Kini awak datangkan buaya dari Padang, dari Solo, dari Padang Panjang, dari Batu Sangka, dari Sawalunto, dari Sejunjung. Diumumkanlah siang saja beko dulang lo balik pasal nak menyampaikan ayat Allah pada malam hari ini, nak menyampaikan pengajian malam hari ini, ko buyanya. Nah, selesai sholat wajib, sholat sunat, selesai sholat sunat, buya duduk di kursi, nyoba buka Al-Quran di meja, nyoba baca Al-Quran. Pertanyaan aku adalah, inyo membaca Al-Quran untuk dirinya atau untuk awal? Untuk awal. Baru kau pungguang badan kayaknya. Baru babalah kami inyo. Sementara awal mampu, tapi bakun dan niat. Itu yang berkecil. Dia orang mampu tapi bakun tak mampu. Tapi kalau misalnya aku tak mau duduk sih kau nak lagi pengajar boleh. Dan kalau bisa mampu, lebih kau di sini saya anda bahar memang tak mampu. Ikut mas takut tentang mampu. Bahar. Jadi bahar bagi lu akan bisa menjadi orang yang bertakwa dan mampu dapat kerajakan. Kalau bulan Ramadan tak ada, mau tidak mau mesti di kerajaan. Oh sakit, oh dalam perjalanan tak tahu kerajaan. Abu aja keringanan kata Allah. Tapi beko kalau sehat ganti, kalau sampai tujuan ganti kata Allah. Lain benar diringankan kawan. Mas tak tahu nama awak bisa. Nah kini untuk mendangar duduk orang membacakan Al-Quran memang akan ditarankan isi Al-Quran kepada awak. Ada namun dua mendangar beko awak pulang tunggu badoan. Eko tiba di mana ada buka pelo karena duduk dalam mau tahu sudah bah di situ pada mampu untuk mendengar tapi tidak mampu. Nah jadi kalau tidak mampu apa tuh Ustaz? Nah, mohon maaf ya Pak Ibu ya karena kajian masalah takwa. Takwa aku hinu atau mulia? Hah? Mulia. Coba mari kita buka dulu.
Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 3 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Saya lihat kalimat dalam ayat tadi, inna akramakum, dekat akhir. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara tadi kajian adalah ingin menjadi orang yang bertakwa, ingin menjadi orang yang mulia. Fattaqullaha mastata'tum, dengan pertama usahawa adalah mendengar ayat-ayat Allah. Nah, kalau awak tak mau mendengar sementara awak bisa mendengar, awak mampu mendengar tapi tidak mau mendengar, maka bukan naik derajat awak menjadi orang bertakwa, tidak, tapi malah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya oleh Allah. Coba buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, nampak lawan dari yang tadi. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kalanam, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adal, bisa lebih buruk lagi daripada hewan ternak. Nah, itu kalau ada orang barale diundang orang nama membaca, sakit dia nyanyi ya, serta ada nama, cina nama menjadi-jadi kata. Padahal yang dibaca itu adalah hasil lamunan, hasil khayalan. Kalau Al-Quran adalah firman Allah. Beko kalau ada orang kumpul-kumpul duduk di teras rumah orang, ada satu duduk sini, lamu duduk menengah, pas satu
Nah, padahal yang dibaca orang kan adalah aib-aib orang, ghibah, gunjing. Namun juga, tapi kalau mendengarkan firman Allah, tak apa, tak kejadian ada punggung. Nah, jadi kalau derajat jatuh Bapak dan Ibu, itu Allah cerita di dunia ulaika kalanam, di akhirat walaqad zarabna li jahannam. Di akhirat masuk neraka jahanam, di dunia seperti al-an'am. Maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saat ini resto, kafe, kuliner, lapak-lapak, salero, bahan makorami itu ya. Jadi jangan heran kalau kuliner rame Pak, kalau resto rame, kalau kafe-kafe rame, lapak-lapak di tepi-tepi sawah rame. Duduk sambil baju teh, sambil mulet-mulet, sambil mau tata rame, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu mendengar firman Allah, pas banyak itu jangan ragu lah. Mudah-mudahan di kolon akan jadi mulia. Ulah Bapak Ibu jalan malam-malam hari dari Sikau itu sampai dia ke Tanah Harap menceliarkan bila pun nyobain lagi, nyobain keluarga, nyobain saudara, itu nasal mulai aja. Ya, nah mulai kekalan apa seperti itu. Kalau baso sekolah mengikuti belajar dulu, tak ada persoalan atau memang mahbiah atau basonya, oi ternyata mamah biah tu mama biar tu ada sekolah dulu tu STM dulu tu di apa? Mama biar tu ya, ada mama saya tu. Mulai ke panjang lah. Nah dia pernah memulai, ini benar rapi. Tapi kalau bulan puasa besok bukan dah ada bulan puasa di Corona. Kalau besok bulan puasa bukan di Makkah saja dari 2002 lem. Jadi kalau di Makkah tu di Madinah tu orang berkumpul di masjid Pak. Ada orang mukul di rumah, kalau dewasa kan mukul di rumah. Nah, ketika bulan puasa Ramadan, aku nak di rumah orang memukul kirunya. Kiru orang memukul di resto-resto, di kafe-kafe tadi, di kuliner-kuliner tadi. Nah, teman-teman ramai kendaraan kagak dipukul. Salat maghrib tak bala-bala di kolej. Di mana dah? Ya, kalau dulu ini rumah orang memukul. Ini ada rumah ada kafe lah. Kalau dekat, ada di rumah ada kafe dan di masjid kamu. Nah, jadi apa itu jamaah yang memuliakan Allah. Jadi walahum adzanu la yasma'una biha. Dia kita lihat apa menerangkan ayat-ayat Allah. Ulaika kalana, mereka itu seperti hewan ternak, balhum atau lebih sesat lagi. Dan nanti di akhirat walaqad zarabna li jahannam, sampai mereka adalah neraka jahanam. Lalu ada yang bertanya, kamu apa baik Ustaz? Lain nama kami mendengar pengajian Ustaz. Cuma deko buya tu mengaji Ustaz, dibaca ayat surat tu cari tu telah kamu lama-lala kamari bala kamari Ustaz. Itu nama leh kami Ustaz. Di kalau orang bekerja kemana lah contohnya. Kalau orang enggak lah nak kalau orang bekerja kemana lah karena elok lah. Apa kau tahan duduk di sini? Kalau orang menyanyi kemana lah ceritanya? Lampu mati, apa kau tahan duduk di sini? Kemana lah tu? Aduh gelapnya. Ada aku masih tahan dulu di sini. Hatimu dibuyar mengaji di kecilnya banyak malala cerita kemari segala macam berita. Sawananya memang aku salah karena aku nak menyatakan pertanyaan tadi. Memang ada di antara buya tadi nyobaca ayat cie tapi dibaca di suatu cerita kemari. Apalagi kok nyoba misi pribadi dulu. Kalau orang bisnisnya nyoba ke bisnisnya, kalau orang politiknya dibawa ke politiknya, kalau orang-orang macam-macam lah usaha dibaca lah. Memang ada dan selalu itu seperti manusia betul. Tapi nanti ada momen acara tadi adalah pengajian, ceramah, tabligh, macam-macam lah. Pokoknya momennya adalah nuansa agama. Walaupun mereka ustaznya mengencangkan dan lain. Nah, Allah memberikan kepada petunjuk. Nah, apa petunjuknya? Surah Az-Zumar, surah 39, ayat 8 balik. Nah, itu petunjuk dari Allah. Memang iya pun tak berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla
yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau nampak ada petunjuk dari Allah itu pakai saringan, pakai filter, pakai ayahnya. Jadi pun masalah mau pola cuma beko pribadi Ustaz tu menyeleweng kemari lari 40 tu memang ada. Karena aku nancok di mana kan? Kalau nyurang bisnis kan lari, saya kan bisnisnya. Kalau orang politik kan lari, bukan politiknya. Kalau orang terapel lari, bukan terapelnya. Nah, pokoknya bisa biar sadwalanya amat tua tu. Nah, cuman ketikanya membaca ayat, membaca arti, itu saya mau pulang nama lala. Jadi usah mau pulang tinggal sudah di sana. Alim nak kok. Jadi artinya bahwa awal nak perlu walaupun di pengajian harus dion sadwala. Nah, jangan, karena Allah sudah tahu juga manusia kok punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itulah yang mendorongnya untuk menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Jadi itu masih bisa pilih banyak. Nah, jadi allazina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan, fayattabi'una hasanah, maka dia mengikuti yang positifnya saja, yang baiknya saja. Itulah tanduk orang yang dapat hidayah dari Allah, dan itu pula orang yang ulul albab. Ulul albab itu artinya adalah orang yang mempergunakan zikir dan pikirnya. Jadi ingatannya jalan, pikirannya pun jalan. Nah, jadi kalau waktu cie itu bisa ngaji gini, harus fantas sebenarnya. Nah, cie itu bisa di mana itu? Yang ketiga poin tadi itu. Yang pertama adalah wasma'u, yang kedua adalah wa'ati'u, dan yang ketiga wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarlah dan taatilah serta infakkanlah yang baik yang baik untuk diri kamu, li anfusikum. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya sendiri, maka mereka itulah orang yang beruntung. Karena waktu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Akhir kalam subhanallahi wa bihamdihi.